Selamat malam teman-teman semuanya, balik lagi dengan channel Narayana Crypto Sinyal, channel yang menjunjung tinggi kebijaksanaan dan juga akal sehat sebelum melakukan keputusan jual dan beli. Karena apa? Karena aset kripto adalah aset yang high risk dan beresiko tinggi, volatilitasnya juga tinggi, sehingga kami di sini memberikan video analisa itu bisa digunakan sebagai bahan pertimbangan ya. Bukan dijadikan satu-satunya, tapi dijadikan salah satu bahan pertimbangan. Dan kami juga menekankan bahwasanya analisa yang kami paparkan ini sifatnya adalah opini pribadi, bukan ajakan membeli ataupun menjual. Keputusan membeli atau menjual ada di tangan teman-teman masing-masing dan harus dipertimbangkan dengan matang-matang. Dan yang paling penting adalah lakukan analisa ulang secara mandiri, jangan berpatokan, jangan percaya pada siapapun di market, termasuk kepada kami, termasuk pada channel Narayana Crypto Sinyal, karena kami di sini hanya membantu teman-teman dalam hal analisa, dan keputusan jual atau belinya balik lagi ke teman-teman, gitu ya. Secara konkret seperti itu, harus dipikir matang-matang, harus bijaksana, harus pakai akal sehat. Kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Kita langsung aja ke pembahasan. Jadi untuk yang kemarin-kemarin kan kita udah bahas tentang blue chipnya ya, bisa dibilang top tiernya kripto. Sekarang kita akan membahas koin-koin yang bisa dibilang ya ini masuk ke dalam 20 besar market cap. Cuma ya dari sisi hype, dari sisi narasi mungkin nggak sekuat sama yang kita bahas sebelumnya. Ya adalah yang kuat nih, seperti misal hype, Cardano. Ya kita akan bahas 4 ya, Cardano, Hype, Doge, dan XRP ya. Ya ini ada meme 1 Dogecoin yang akan kita bahas. Jadi kita akan membahas 4 koin itu. Untuk blue chipnya akan dibahas oleh partner saya ya. Jadi saya di sini akan membahas koin-koin yang di luar top tier market cap kripto gitu ya. Kalau misalnya teman-teman mau request, silahkan tinggalkan di kolom komentar koin apa yang ingin kami analisa gitu ya. Terima kasih atas dukungannya, bantu channel ini bisa capai 100 subscriber terlebih dahulu. Karena dukungan teman-teman tentu berarti bagi kami. Bagi teman-teman yang punya minat di saham, kami juga ada channel saham yaitu Cuan Slots. Teman-teman bisa search aja channelnya ini ya. Bisa teman-teman lihat secara lengkap di channel ini ya. Ini bisa teman-teman lihat lah ya. Itu untuk channel saham ya. Kita langsung masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu Dogecoin. Jadi untuk Dogecoin pada hari ini di jam 8:11 ya, ini hari Kamis 2 Juli tanggal Kamis tanggal 2 Juli 2026 jam 20:11 kita lihat dia hampir menyentuh, ini udah menyentuh malahan ya, udah menyentuh Fibo 0,236 nya. Dan dia akan menuju ke nguji di pattern falling wedge ini. Jadi gimana untuk view ke depannya atau outlook ke depannya, kita tinggal lihat, geser ke time frame kecil. Untuk time frame kecil ini masih di atas banget ya teman-teman. Kalau di time frame kecil ini kita bisa lihat untuk supportnya ini ada di sini ya teman-teman. Nah ini, atau bisa kita katakan di MA10 dan MA20 nya, atau di 0,073 ini ya teman-teman. Nah ini bisa kita jadikan sebagai support acuannya. Jadi kalau kita gambar lagi secara spesifik di garis di time frame 1 jam, maka untuk areanya ada di mana ya, ada di sini. Ini ya area pentingnya Dogecoin dalam time frame 1 jam itu ada di sini, yang di kotak kuning ini teman-teman. Kalau yang kotak kuning gede ini kan di time frame daily ya teman-teman. Nah kalau di time frame kecil, kalau misalnya teman-teman mau memanfaatkan day trading atau ya scalping ya, ini bisa kita jadikan sebagai acuan ya. Nih, jadi untuk supportnya di mana ya, di sini 0,0729an sampai dengan 0,7276. Disclaimer on, ini bukan ajakan membeli atau menjual. Itu area penting adalah area supportnya, bukan berarti area penting adalah area yang ideal untuk kita jadikan patokan membeli, bukan ya. Itu sebagai area acuan aja. Jadi ingat ya, area support atau area penting yang saya sebutkan itu bukan berarti area tersebut merupakan area ideal untuk kita membeli suatu instrumen atau suatu aset, bukan ya. Itu sebagai acuan aja.
Gitu. Jadi untuk arahnya, karena dia udah bikin seperti ini, dia bikin shooting star dan dia akan menguji sini. Dia udah menguji malahan di sini ya. Dan dia udah menguji 0,74. Maka arahnya kalau kita lihat kombinasikan dengan time frame 4 jam, maka arahnya ini bisa mengalami koreksi terlebih dahulu. Ya, ini bisa mengalami koreksi terlebih dahulu, at least ke sini dulu ya, 0,73 ya area support yang saya bilang tadi. Jadi intinya dia harusnya ini secara teoritis ya bikin rejection, baru nanti ada respon untuk dia mengalami pantulan. Jadi ini harusnya setelah dia mengalami rejection itu ada sinyal atau respon, bahwasanya harusnya ya secara teoritis ya dia mengalami pantulan ke bawah baru nanti naik lagi. Jadi ini posisinya dalam time frame 4 jam ini sebenarnya masih melanjutkan tren ya. Ya trennya masih downtrend, cuma tren, maksud saya tren bukan tren lah, pola sekarang ya ini gini baru nanti kita lihat jebol gitu ya. Ini loh teman-teman ya, ini uji bawah mantul jebol, harusnya sih secara teoritis seperti itu ya. Jadi secara teoritis harusnya sih seperti itu. Nah ini dia membentuk pola seperti ini, harusnya yaitu gini, tek gitu ya. Tinggal kita tunggu besok hasilnya atau ya berapa waktu ke depan. Disclaimer on, ingat ini bukan ajakan membeli atau menjual ini ya. Itu bisa sebenarnya. Kalau secara teoritis sih ini masih downtrend ya polanya, bukan pola skema siklus ya. Trennya ini masih downtrend, dan ini kan sekarang dia membentuk ini, saya lupa namanya. Nah ini probabilitas memang harusnya ya secara teoritis probabilitas ini harusnya turun karena ini masih downtrend, masih belum ada konfirmasi. Cuma ini bisa juga dia breakout, tapi breakoutnya pas apa? Ya nunggu konfirmasi, dia menyentuh sini ada breakout gak? Kalau sampai sini malah rejection ya arahnya sih turun. Ini secara teoritis harusnya turun ya, mantul gini turun, harusnya sih seperti itu. Nah itu kita tunggu ya nanti. Kita langsung lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu ada Cardano. Nah untuk Cardano sendiri ini ya dia udah ngebreak dari tren, cuma ini masih downtrend. Maksudnya garis tren ini dia udah nge-breakout ya. Kalau kita kombinasikan dengan time frame 4 jam, maka ya ini dia udah breakout. Nah ini dia udah keluar dari ini area demandnya. Nah yang saya maksud kayak tadi itu pas breakout itu ya kayak gini, dia udah di sini kan dia bikin buntut ya, ada seller. Tapi setelah itu dia masih kuat di range sini lagi, mencoba untuk breakout, dan dia breakout lagi, ketarik lagi. Nah konfirmasinya setelah itu, nah ini dia bisa bikin solid di atas breakoutnya, di atas garis trennya. Ini dia breakout dan closing solid di sini, meskipun membentuk nih ya buntut juga lower shadow, tapi at least dia masih bisa closing di atasnya garis trennya. Nah sekarang dia mengklaim area supply nih teman-teman, ini cukup menarik. Dia berhasil mengklaim area supply-nya. Jadi secara time frame kalau kita lihat dari 1 jam ini masih mengalami kenaikan, dan ini bisa dibilang parabolik ya. Ini masih mengalami parabolik. Untuk kenaikannya dalam time frame kecil ini parabolik. Nah untuk time frame daily sendiri tren garis besarnya gimana? Ya tinggal kita lihat closingnya ini bisa nggak closing di dalam area supply-nya sekarang. Kalau kita lihat dari time frame 4 jam ini masih solid. Kalau menurut saya pribadi ada kecenderungan potensi dia koreksi dulu, nanti sideways di sini. Kalau menurut saya sih seperti itu ya. Jadi ini ada potensi dia koreksi dulu terus nanti sideways di sini, mengulangi fase seperti ini. Cuma bedanya ini kan pas turun ya. Nah, contohnya pas ini. Ini dia konsolidasi di sini dulu baru nanti dia naik. Nah, ini juga sama, ini menurut saya ini nanti ada ya mungkin ada pullback, ada rejection, dia pullback ke bawah dulu. Ada koreksi tipis, nanti sideways baru nanti dia ngejar at least 0,1646 itu target terdekatnya ya. Ini target terdekatnya teman-teman untuk siapa ini, Cardano.
Jadi intinya seperti itu teman-teman. Untuk si Cardano itu ya targetnya. Nah ini time frame 4 jam. Kalau time frame 1 jam main cepet ya masih sama ya. Ini masih ada chance untuk dia terjadi koreksi tipis, habis itu dia lanjut mantul. Karena ini parabolik ya, parabolik ini continuation biasanya, maksudnya berkelanjutan gitu. Itu untuk Cardano. Jadi intinya Cardano ini dari sisi tren ini cukup menarik, dari sisi pattern pola juga menarik, sehingga bisa dilihat-lihat aja, diperhatikan aja. Disclaimer on, bukan ajakan membeli atau menjual. XRP juga ini juga ya jebol breakout. Dari time frame 4 jam dia juga udah jebol dan bahkan nguji MA. Ini MA berapa ini? MA 50 ya. Dia udah nguji MA 50-nya, maka kecenderungannya untuk kedepannya gimana? Karena dia udah nguji sini dan ini udah berhasil ya, dia jebolin area krusialnya. Tinggal kita tunggu dia bisa closing nggak di atasnya MA 20 itu. MA 50, maaf, MA 50. Karena kalau MA 50 bisa terklaim atau tercapai dan bisa closing di atas itu, maka arahnya dia ke area kuning ini di 1,1038. Kalau dari time frame 1 jam kita lihat, memang ini si XRP masih lanjut kayak tadi ya, Cardano ini ada kecenderungan dia bikin yang namanya parabolik. Nah ini yang menarik adalah ini ya. Ini kan biasanya ya, ini yang seperti saya bilang tadi, ini harusnya sampai sini dia mengalami rejection dan turun, tapi dia malah jebol. Nah konfirmasi yang bisa kita lihat adalah ini juga, ketika dia bikin ini descending ya, ini namanya descending channel. Pas nyentuh sini dia malah nggak ada respon untuk terkoreksi, malah jebol, maka itu bisa diperhatikan karena arahnya bisa naik. Jadi kesimpulannya untuk si siapa tadi yang kayak gini, siapa yang pertama? Doge ya. Jadi untuk Doge ya seperti itu sih. Nah ini ya, nah ini teman-teman, ini mulai ada respon ternyata. Ini dia udah jebol ya. Ya dia nanti arahnya ke sini kan. Nah misal pas ke sini nanti dia nggak ada rejection, malah masih lanjut naik, maka arahnya ya ini skenario yang ini gagal, dia malah jebol kayak tadi si siapa tadi, XRP. Ini kalau misalnya dia masih jebol ya, tinggal kita lihat fase krusialnya ini pas di persilangan ini 0,07498. Kalau dia jebol dari situ masih lanjut, maka bisa diperhatikan. Tapi kalau sampai situ ada rejection dan pullback, maka ya arahnya kayak yang saya bilang tadi skenarionya, nyampe sini turun mantul lagi. Itu ya. XRP. Nah ini ya masih lanjut kan, masih lanjut. Jadi untuk time frame 4 jam kita tinggal lihat dia bisa nggak closing di atasnya MA sini. Kalau bisa arahnya ngejar sini ya. Ya nanti arahnya ngejar situ, nggak langsung yang ke sini ya, tapi ya at least dia bisa mempertahankan area atasnya MA 50 ini. Jadi misal closing di sini, nanti di sini konsolidasi dulu sideways, baru nanti bisa mengklaim sini. Nah itu ya untuk si XRP. Nah ini dia cenderung strong ya, menurut saya bisa lah ini closing di atas MA 50. Sangat ada chance possible untuk ke situ. Terakhir ya, Hype. Nah untuk Hype juga baru ternyata baru ngebreak dari sini area yang sudah saya tandain, area demandnya. Dan ini bentar lagi juga deket dengan area patternnya. Apakah akan jebol? Ya tinggal kita kombinasikan aja untuk time frame 1 jamnya. Wah time frame 1 jamnya juga gini ya. Time frame 1 jamnya juga lumayan juga ini ya. Ini bisa kita anggap seperti ini ya. Nah ini untuk time frame 1 jam, ini dia breakout seperti ini. Ini tentu kondisi yang relatif menarik menurut saya. Perhatikan aja sini ya, area 64. Ini perhatikan aja di sini. Seharusnya secara psikologis ini kalau masih strong, tapi ini kan udah naik ya, ini harusnya ada pantulan sih, harusnya ada koreksi. Nah baru nanti dia mengalami pantulan lagi. Jadi
tunggu aja koreksi, at least sini sampai sini ya. Atau yang lebih kuat lagi nih ya, tumpukan MA ini banyak nih, antara 64 sampai dengan 63 ya. Nih, sama yang minornya di 64 ini. Nah, harusnya sini ada koreksi tipis gini kan, baru nanti mantul. Harusnya ya, secara teoritis seperti itu. Jadi itu untuk hype dari time frame 4 jam juga lumayan menarik ini. Kalau dari daily ya ini sama sih kurang lebih untuk apa namanya patternnya. Ini falling wedge ya, ini dia juga berhasil untuk jebolin 64 ya, tinggal kita tunggu respon dia untuk nyentuh sini ya 66 at least. Apakah dia langsung jebol nanti? Ketika nyentuh 66 ini dia langsung gini, let's see. Itu ya untuk pembahasan kita pada 4 emiten tersebut di malam hari ini. Jadi bagi teman-teman yang mau request koin apa, kok emiten, mohon maaf, kebiasaan. Jadi itulah pembahasan 4 koin yang kita bahas pada malam hari ini. Apabila teman-teman mau request koin apapun itu, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Bantu dukung channel ini, share, like, dan komen. Terima kasih yang telah mendukung. Terima kasih, selamat malam teman-teman semuanya.